Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Jadi sebelum masuk ke dalam argumentasi, saya akan menyampaikan dua sanggahan sekaligus klarifikasi bahwasanya satu, tim pro mengatakan kalau misalnya mereka bakal bagi sisa keuntungan itu untuk tujuan sosial. Tapi satu, sadari kalau misalnya ini sulit banget terjadi karena mereka itu ada batasan maksimal, kayak sisanya tuh kurang banget. Jadi kayak untuk meningkatkan keuntungan bagi tujuan sosial itu bisa dimaksimalin, itu jadi berkurang potensi maksimalnya. Tapi yang kedua, di sisi kami, apa yang diinginkan tim pro untuk mencapai keuntungan tujuan sosial dengan maksimal itu bisa lebih terlaksana di sisi kami kan pada akhirnya, karena sisa keuntungan di sisi kami itu lebih banyak, jadi tujuan sosial lebih tercapai di sisi kami. Tapi yang kedua, kami rasa tim pemerintah itu gagal dalam menjelaskan kenapa cap profit itu tuh harus dipertahankan oleh OpenAI dan seberapa bernilainya pengaruh sosial dari perusahaan ini. Maka dari itu kami rasa argumen mereka nggak mampu menjelaskan ini. Nah, sebelum masuk ke dalam argumentasi, saya akan menjelaskan status quo, di mana status quo sekarang yaitu di dunia kapitalis. Kita tahu kalau misalnya seluruh perusahaan, terlepas dari perusahaan kecerdasan artifisial sekalipun, itu akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik atau bisa mendominasi di sektor mereka. Dan yang kedua adalah kita itu hidup di dalam masa-masa panas dari teknologi atau bukan winter track atau bukan masa dingin dari suatu teknologi. Jadi kita harus karena di masa ini banyak sekali kemungkinan atau potensi-potensi, maka kita nggak bisa menghilangkan atau kita sebisa mungkin memaksimalkan untuk mengambil potensi-potensi atau memanfaatkan momentum itu. Tapi apa masalahnya? Satu, kalau OpenAI itu kurang ada pendanaan lebih, ya mereka bakal ketinggalan dan nggak bisa manfaatin momentum ini. Kayak misalnya kayak mereka fitur-fiturnya jadi terlambat, padahal itu lagi musim-musim panasnya teknologi. Dan yang kedua, masyarakat itu juga butuh fitur baru untuk menyesuaikan kebutuhan mereka di di dunia sekarang, karena dunia itu semakin berkembang dan juga kebutuhan manusia itu juga semakin berkembang. Dan ketika AI tidak mengikuti perkembangan yang cepat dari kebutuhan dunia atau kebutuhan manusia, ya mereka bakal tertinggal dan penggunanya bakal kurang. Nah, maka dari itu kami akan membuktikan, karena ini mosi penyesalan, jadi kami akan membuktikan bahwa satu, kenapa di sisi mereka OpenAI nggak bakal berkembang sehingga ini bisa sehingga penyesalan ini bisa dibenarkan. Dan yang kedua, kenapa perkembangan AI itu sepenting itu. Nah, masuk ke dalam argumen bahwasanya dengan adanya pembatasan profit atau keuntungan, perkembangan AI itu jadi terhambat karena nggak ada sistem bonus yang bisa mendanai lebih perawatan atau karyawannya atau pekerjaannya atau riset yang mahal, sehingga fitur-fitur AI itu atau kecerdasan artifisial itu jadi terhambat. Nah, sadari kalau misalnya di sisi sebelum masuk, kita harus sadari kalau misalnya di sisi mereka ini nggak bakal ada bonus lebih pada akhirnya, karena padahal bonus yang lebih itu tuh bisa untuk mempercepat perkembangan itu, untuk butuh hal yang lebih kayak mengembangkan spesifikasi kebutuhan AI untuk lebih maksimal, itu kita butuh pengeluaran lebih untuk risetnya, karena riset itu mahal, jadi kita butuh pengeluaran lebih untuk bicara riset kayak kekurangan atau apa aja yang harus dikembangkan. Atau misalnya kita harus juga memberikan bonus kepada karyawan atau insentif biar mereka tuh bakal lebih termotivasi untuk memaksimalkan kinerja mereka, jadi mereka kerjanya lebih bagus diharapkannya. Jadinya ya kalau misalnya kita nggak ngasih bonus, ya bisa aja karyawannya perusahaannya kerjanya nggak maksimal, atau misalnya ya bisa aja dia diambil sama perusahaan lain. Nah, sebelum masuk kita harus tahu dulu, kita akan karakterisasi dulu OpenAI itu seperti apa. Yang pasti adalah OpenAI itu adalah perusahaan yang fiturnya tuh udah tertinggal jauh sama perusahaan-perusahaan lain. Dia perusahaan-perusahaan lain itu udah bisa buat video misalnya hal-hal lainnya. Tapi kenapa percepatan perkembangan itu tuh sepenting itu? Karena sadari karakterisasi OpenAI yang sudah saya jelaskan tadi itu udah ketinggalan banyak fitur. Nah, banyak jadinya karena ketinggalan banyak fitur, OpenAI itu dikhawatirkan banyak user yang nggak tertarik lagi. Jadinya ya mereka udah kekurangan user, pada akhirnya mereka kekurangan pendanaan karena user itu akhirnya akan mendanai mereka. Tapi maksudnya adalah jangan sampai mereka ketinggalan hanya karena kekurangan dana. Nah, maka dari itu bagaimana kita bisa mengawasi perusahaan ini biar profit yang mereka ambil itu tuh etik, adalah dengan ya udah kita harus menangkap mereka biar untuk mengikuti peraturan yang memang berlaku. Kalau misalnya mereka mengembangkan perusahaan AI itu atau kecerdasan artifisial itu di Amerika, ya udah mereka harus mengikuti regulasi-regulasi ketat yang udah dibuat sama negara Amerika. Sehingga tapi sebelum kita masuk ke yang lain, kita harus tahu dulu kalau misalnya open source
atau sumber terbuka itu tuh progresnya tuh sangat personal dan komunitas, kayak contohnya tuh Linux. Nah, karena Linux itu nggak bisa diakses oleh banyak orang, kita tahu ya, dan fitur-fiturnya tuh sulit, jadi fitur-fiturnya sulit tuh dipahami. Maka dari itu kayak contoh Microsoft itu tuh lebih banyak penggunanya karena ya karena mereka lebih bersahabat ke penggunanya. Nah, dan yang kedua adalah OpenAI itu seharusnya nggak boleh jadi open source karena penggunanya itu jadi terbatas karena karena perusahaan kecil yang emang mau pakai kode-kodenya tadi itu tuh akan mengembangkan versinya sendiri untuk kebutuhan dari perusahaan itu sendiri atau komunitasnya itu sendiri, sehingga ya mereka hanya untuk mementingkan diri sendiri atau perusahaan mereka sendiri, jadi posisi mereka sangat jelek. Nah, tapi kenapa kita bisa bilang di sisi kita, mereka bilang di sisi kita itu nggak berusaha buat membuka rahasia dapur itu adalah sesuatu hal yang buruk. Tapi ya mungkin mereka dapat keuntungan sosial seperti kayak referensi atau popularitas di komunitas open source atau sumber terbuka. Tapi ya mereka juga susah juga untuk menjaga keberlangsungan perusahaan mereka karena nggak ada pendanaan. Karena sadari kalau popularitas sosial itu juga muncul karena mereka merasa kayak apa yang ditawarkan oleh AI ini bisa membantu banget untuk apa yang aku butuhkan di dunia ini. Tapi kalau misalnya di dunia yang kita tahu selalu berkembang cepat, AI itu nggak bisa kecerdasan artifisial seperti OpenAI itu nggak bisa berkembang mengikuti itu, ya ujung-ujungnya popularitasnya juga bakal turun karena ya banyak pengguna yang nggak tertarik lagi. Nah, pada akhirnya mereka juga ingin kita menjadi perusahaan sosial, tapi sebagai salah satu pendiri dari kecerdasan artifisial, mereka adalah, atau OpenAI itu adalah pionir dari perkembangan kecerdasan artifisial. Jadi mereka tuh kayak pantas saja untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat secara semaksimal mungkin, baik dari keuntungan atau nilai ekonomi. Karena ya kita tahu kalau riset itu mahal banget, terus habis itu barang-barang untuk kayak RAM atau GPU-nya itu juga udah mahal banget, jadi ya udah emang mereka pantas. Maka apa kemungkinan yang akan terjadi di sisi kami adalah satu, bahwasannya popularitasnya bakal naik. Yang kedua adalah bahwasannya ya OpenAI ini bakal lebih berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga ya mereka juga ancaman untuk bangkrut karena ya usernya atau penggunanya udah banyak yang keluar, itu jadi gak bakal terjadi di sisi kami. Maka dari itu saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.